Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Dan satu lagi yang jadi jargon kita di 2024 yakni dengan rempah membangun sehat. Iya, oke. Betul ya Mbak ya? Oke, Mbak yang ada di sana. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam yang wah ini hujannya deras dari sore ya. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu, dibela belajar gejala-gejala penyakit. Dan ini kayaknya kurang kopi jadi biasanya sama bahasan wedang-wedang rempah nih harus kita ajukan dulu deh kayaknya deh ya. Kita harus seruput-seruput dulu ya. Kita belajar gejala-gejala penyakit di malam hari ini, hari Kamis, dan langsung saja kita sapa, kita sambut dengan bahagia yakni Bapak Hasan Sabil atau Bang HS. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini cemerlang nih ya ini ya. 2024. 2024. Nah, Iya. ini ya, 2024. 2024 nampak segar, nampak muda, semangat. Ya, oke. Ini 2024 orange ya. Ini terinspirasi dari jeruk limau atau gimana, Bang? Ya, parkir. Udah bener-bener tak masuk herbal, malah parkir nih. Oh, Mas Yadi banget ini. Mas Budi. Parkir ya. Oke, nah mudah-mudahan yang penyakit yang udah parkir kita suruh pindah ke lain tempat atau mungkin Betul. babas tuntas aja gitu ya sekarang ya 2024 nih ya. Sekarang mereka yang parkir sakit aja banyak banget, Faris. Iya, betul. Kenapa seperti itu? 2023 masuk ke 24. Ini yang inden hari, Iya. inden jadwal ingin berobat Iya. ke Bang AS itu luar biasa. Iya, betul. Tidak terbendung. Nah, mereka kita parkirkan pada jadwalnya sehingga mereka di sana ada yang dari Jakarta. Harusnya ini kan saya pas libur Pak, pas libur aja saya, besok kan saya sudah masuk Pak. Tapi namanya kita harus konsekuen ya. Orang sakit bukan dia saja kan gitu ya kan, betul, kita harus berprinsip seperti itu. Iya, Walaupun yang sakit itu hanya tetangga, betul. tidak bisa kita geser begitu saja. Iya. Artinya kita sudah mengkhianati si pasien itu sendiri. Iya. Dan doa pasien itu biasanya dia lebih dijabai. Terus apa? Dia baru sakit, tidak sembuh-sembuh, teraniaya gitu. Iya, betul. Nah, doanya ini sangat berbahaya. Maka janganlah kita mempermainkan orang yang sedang sakit. By the way Bang, saya mohon maaf itu memang habis dari hutan apa gimana Bang itu Bang? Kok topinya agak Ini. compang-camping ini Bang? Ada robeknya gitu. Iya. Ini waktu topi saya di Kalimantan, waktu saya naik pohon gitu ya, ternyata banyak banyak ranting-rantingnya. Carang Banyak ranting ini carang. Nah itu kena satu, nggak apa-apa lah baru satu. Kena dua loh, kok banyak banget yang kena. Ya udah untuk kenang-kenangan pada malam ini saya pakai. Nah, kena 3 harganya mahal Bang. Iya. Nah ini Bang, kalau kita ngobrolin soal gejala penyakit ini masih banyak sekali yang perlu kita obrolkan ya Bang ya. Nah salah satunya adalah gejala di mana pengapuran tulang ini macam-macam nih ya. Pengapuran tulang itu dari tulang belakang, tulang yang seperti apa ya. Pengapuran ini segala macam jenisnya ini Betul. ada gitu Bang. Terus abis itu gejalanya juga beda-beda, relatifnya mungkin ada yang hampir sama tapi ada yang berbeda-beda juga untuk gejala-gejala awal nih Bang. Nah ini bagaimana sih Bang kalau mempunyai pengapuran tulang secara umum atau mungkin juga nanti ada secara khususnya bahwa ada gejala-gejala tertentu ya. Ya pengapuran ini kita gambarkan dulu ya. Pengapuran itu adalah endapan Bu. Apa yang bisa mengendap? Satu, gula. Berarti gula pasir Bu ya, yang dimaksud. Itu bisa mengendap dan dia bisa membuat kapur. Yeah. Yang kedua apa? Kalsium. Kalsium berlebih ini bisa membuat kapur. Kedua apa? Purin. Purin itu dari senyawa protein Bu. Ya. Ya, dari senyawa protein yang ada di kacang-kacangan. Itu purin, itu namanya purin. Sama hati, ampela itu. Ya.
Nah, semua itu bisa terbentuk kapur, Bu. Kalau kapur itu menumpuk, dia menumpuknya biasanya pada persendian atau pada tulang. Ya. Kalau tulang ya pengapuran tulang, kalau sendi pengapuran sendi. Tinggal dia hinggapnya di mana. Itu pengapuran, Bu. Ya. Akan tetapi pengapuran ini tidak semata-mata diobati dengan misalnya ya, ibu sakit, pengapuran ini nyeri, Bu, karena hinggapnya di tulang. Maka dia nyeri. Pasti ibu dikasih obat anti nyeri. Padahal itu hinggap, Bu. Tidak, obat itu tidak mengusir. Hanya menghilangkan anti nyeri, tidak diusir. Diusir itu yang dimaksud adalah mengkikis, membuang, kemudian kalau kapur pembuangannya lewat urin, Bu. Oke. Tidak lewat BAB, tapi dia lewat urin. Maka kondisi ginjal harus sehat. Harus sehat ya. Betul. Kita berbicara tentang gejala pengapuran tulang. Gejala pengapuran tulang ini banyak disepelekan oleh orang. Ya. Jadi seperti nanti Bapak akan merasakan bahwa sendinya itu kaku ketika bangun tidur. Itu adalah tanda-tanda pengapuran tulang. Jangan dianggap bahwa itu kekurangan cairan sendi. Iya. Terus dikasih suntikan. Saya tanya, sembuh tidak? Tidak, Pak, malah tambah kaku. Ya memang bukan penyakitnya. Kita tadi malam ini tema kita adalah tentang gejala pengapuran tulang ya. Iya. Tadi sudah saya jelaskan pengapuran itu muncul dari mana dan dia akan hinggap di mana, di sendi atau di tulang. Iya. Maka salah satu yang saya bahas adalah pengapuran tulang. Pengapuran tulang ini bisa pada tulang punggung, bisa tulang pada jari-jari, atau tulang pada denggol atau lutut ya. Tumbuhnya bisa di sana. Oke, banyak ya. Nah, gejala yang bisa kita dapati pertama kali apa? Rasanya itu nyeri Bapak dan Ibu pada sendi. Kalau dia hinggapnya di sendi. Kalau hinggapnya pada tulang belakang, maka nyeri pada tulang belakang. Pada leher, tulang leher, nyeri pada tulang leher. Nyeri, Ibu ya, bukan panas. Oke. Kalau panas tuh berarti ada hubungannya dengan saraf kejepit pada leher atau yang disebut saraf servikal ya. Kalau yang bawah lumbal yang terjepit pada tulang lumbal. Nah, kalau nyeri ini berarti ada tumpukan kapur yang hingga pada tulang tapi tidak mengganggu saraf. Nah, kemudian Ibu, gejala yang kedua adalah sendinya tuh sering kaku, Bu. Biasanya kalau dirasakan ketika bangun tidur, Bu ya, ketika bangun dan diam dalam waktu lama baru lentur. Itu tanda-tanda kapur. Ya, bangun, duduk. Dah, biasanya Ibu goyang-goyangkan dulu kaki. Dapat setengah jam lentur kan? Baru Ibu jalan. Itu tanda-tanda pengapuran. Kemudian yang ketiga Ibu, sendi dan bagian sekitarnya terasa empuk ketika ditekan. Sendi. Ya, sekitar sendi Bu ya. Oke. Jadi dia terasa empuk di sekitar sendi, artinya itu cairan, Bu. Artinya cairan. Kenapa terasa empuk? Kapur kan tumbuh pada tulang, menggeser cairan pada sendi. Cairan sendi berada pada sekitar sendi. Di begitu sekitar sendi itu Ibu pejet, itu terasa empuk. Tapi pada zat kapurnya terasa keras. Ya, pada zat kapurnya, maka kapur ini dia bisa membentuk taji tulang atau tubuh seperti tulang tumbuh di dalam daging. Terus yang keempat, pada semua ros tulang gue ada leher, ada tangan, jari-jari tangan, sendi lutut atau sendi siku dan sebagainya. Dia kehilangan kestabilan atau kelenturan. Begitu Ibu meluruskan, sudah sampai segini aja. Hilang kelenturan Ibu, begitu juga kaki. Atau sebaliknya, kaki lurus, ditekuk, tingkat tekuknya tidak bisa sampai ke pantat atau sampai bokong. Ya, betul. Ya, itu terjadi kapur yang mengganggu pada persendian.
Sering terjadi juga yang kelima Bu ya, gejala yang bisa kita rasakan, sering terjadi bunyi gemeretek sekitar sendi. Ya, gimana tuh, Bang? Ada tangan. Begitu kita luruskan krek krek gitu. Begitu kita luruskan. Begitu juga pada sendi lutut. Ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa seseorang terjadi ada endapan kapur. Yang keenam tanda-tandanya adalah tumbuh taji tulang. Taji tulang itu Bu ada di samping sendi, ada benjolan lincip. Itu namanya taji itu kan lincip Bu. Ada benjolan tulang lincip, dikira ibu itu adalah bentukan tulang baru, tidak. Itu dari kapur. Lebih sengsara lagi si penderita ini tumbuhnya pada telapak kaki. Ada ya, Bang? Taji, iya. Jadi dia sampai tidak kuat menahan sakitnya. Taji itu kan lincip. Iya. Jadi kalau diinjak dia menekan ke dalam, Aduh. itu sakit sekali. Nah, sampai dia itu jinjit jalannya. Iya. Terus kemudian Ibu, yang ketujuh adalah pembengkakan. Bisa terjadi pembengkakan di sekitar sendi atau yang disebut juga radang sekitar sendi. Kalau sudah terjadi radang Bu ya, warna kulit pada sendi itu memerah, keras. Kalau sudah terjadi radang berarti ada endapan kapur pada sendi sudah terlalu lama tapi tidak teratasi, itu terjadi radang. Misalnya saya salah memprediksi nih Bu ya. Ini cairan sendi ini, kasih aja tambahan cairan sendi sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, 3 tahun, terus ibu kasih itu. Tidak juga teratasi, terjadilah radang sekitar sendi. Tadinya kan lunak Bu, karena cairannya keluar, ya lunak. Tapi karena banyak injek, kapur tidak dihancurkan, maka terjadilah radang di sekitar sendi. Kalau sudah terjadi radang sekitar sendi, ibu jalannya narik Bu, tidak kuat kaki itu untuk ditekuk atau untuk menumpang badan. Pasti ibu narik kakinya. Kalau dua-duanya berarti ibu pakai kursi roda. Apakah itu ada kerusakan pada jaringan, Bang, atau seperti apa? Bisa jaringan tulang, otot, saraf bisa terjadi seperti. Karena yang namanya bentukan kapur gambarannya seperti ini Faris. Jadi kita mengambil tanah liat, Ya. terus kita tempelkan pada kayu, Heeh. tinggallah sehari 2 hari dia kan kering. Ya. Keringnya itu disemprot pakai air aja tidak hancur, Ya. ya. Bisanya bagaimana dikikis, Ya. maka dia akan lepas, akan habis sendiri. Itu begitulah gambarannya kapur Bu. Ya. Begitu dia mengendap, menggumpal, menyatu, tumbuh di satu tulang, maka dia seperti saya gambaran tadi, ada tanah liat kita tempelkan pada pohon, maka dia akan awet, tidak akan jatuh. Kalau itu semakin kering berarti dia semakin erat untuk mengikat kulit pohon tersebut. Ya. Ya, begitu nanti 3 bulan tidak kita ambil ya tanah tersebut, ibu ambil, dikletek lah itu. Maka pada kulit sekitarnya, kulit pohon sekitarnya itu, maka dia berwarna hitam atau berwarna yang disebut radang. Oke. Ya, itu yang disebut radang. Warnanya berbeda dengan yang sebelahnya. Baik. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan asupan, tertutup oleh kapur. Waduh. Asupan apa? Nutrisi. Itulah yang membuat ibu menjadi nyeri. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, tidak boleh kita menggunakan obat anti nyeri. Ini yang berbahaya untuk ginjal. Yang ke-8 Bu, kita lanjut lagi. Gejala pengapuran tulang yang ke-8 itu bisa kita ketahui sendi terasa terkunci. Tidak bisa nekuk, tidak bisa lurus. Terkunci. Jadi kalau sudah nekuk ya nekuk aja dia. Baiklah Ibu, kita lanjut ya. Gejala pengapuran yang ke-9 atau yang terakhir ini yang bisa kita ketahui adalah sendi goyah dan tidak stabil terutama pada lutut. Goyah ini contoh sendi goyah nih. Ibu berdiri lari-lari gini pada sendinya. Oh, ya. Ya, berdiri lutut lari-lari gini. Sehingga tidak kuat ibu untuk berjalan.
Oke. Karena kalau itu dipaksakan ibu pasti akan jatuh. Ya, ya. Sehingga milih ibu untuk kursi roda. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena terlalu banyak. Ini tadi sudah melalui fase radang dulu, radang sendi. Diabaikan radang sendi hanya pakai obat nyeri, maka bisa terjadi sendi ini jadi goyang. Oke. Jadi tidak kuat untuk mengangkat badan. Berarti kapur itu sangat kejam, bisa merusak tulang. Betul. Segitunya ya Bang ya ternyata ya dampak negatifnya. Nah, tapi kalau mau dari Puspita Raja pastinya punya solusi dong Bang ya. Oh bisa. Ya kalau dari Puspita Raja ini tidak masuk di lek temu. Enggak. Ya. Lek temu berarti kan kadang-kadang kunci. Itu juru kunci lek kunci. Iya, juru kunci. Juru kunci. Ada F, G, H. Oh enggak ada ya. A, B. Ya. Itu kunci gitar ya. Ya. Nah, solusinya Faris untuk menghilangkan pengapuran tulang, kamu masih ingat kan? Masih dong. Ajaran Bang AS. Betul. Itulah Faris. Ini karena saya udah belajar ke barat ya, Bang. Kayak keras sakti. Ini ada yang namanya Ziven ya. Oke, coba kita lihat Ziven. Nah, ini nih Ziven sama Arda. Nih Arda. Sip. Nah, ini gimana nih, Bang? Untuk kalau Ardanya itu diminum malam hari, Zivennya itu pagi hari. Oke. Ini kalau Arda tuh dia penghancur kapur yang ngikis, yang saya ibaratkan tanah liat ya. Nah, yang mengikis adalah Arda. Terus yang mengobati tentang radangnya rusak, sendinya rusak, ototnya rusak, itu Ziven. Jadi Arda dan Ziven ini satu paket, satu senyawa yang bekerja sama, yang satu mengikis kapur, yang satu memperbaiki otot dan saraf. Oke, nah ini ada paketannya ya Bang ya. Oke, jadi ada 2 varian dan ini pastinya bekerja sama ya Bang ya. Betul. Oke, dan ini memang dijeda malam sama paginya. Iya, malam sama pagi. Cara minumnya ini sekali minum 3 kapsul. 3 kapsul. Arda malam hari. Terus yang pagi harinya Ziven. Oke. Juga 3 kapsul sebelum makan nasi. Ya. Boleh makan snack dan sebagainya gitu ya. Oke. Nanti jedanya habis makan kapsul ke nasi cukup misalnya 15 menit. Jangan terlalu lama. Kalau kita pakai jeda setengah jam, takutnya nanti hilang, ada Faris datang, hilang. Terlalu lama soalnya. Iya, snacknya enak. Oke, terima kasih ya Bang ya. Ini kita sudah diberikan 1-2 ramuan ya. Dari Puspita Raja Herbal Bapak Hasan Sabila sendiri yang meracik ini ya. Dan alhamdulillah formulasinya ini benar-benar manjur, jodoh. Iya, saya ingatkan kepada Bapak, kalau kita ingin membuat resep ya Pak ya, yang jenis-jenis kapur ini adalah tumbuh-tumbuhannya yang bersifat panas. Oke. Laos merah kan panas kan Pak? Ya, itu berarti dia bisa menghancurkan kapur. Bawang putih juga panas kan? Dia bisa menghancurkan kapur. Oke. Gitu ya. Jadi itu tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang nanti tiba-tiba datang, oh kalau pengapuran itu pakai daun kelor, bohong. Sifatnya dingin. Kelihatan bohongnya, sifatnya dingin. Begitu Baris. Dari saya Bang AS, saya memohon diri. Saya harus istirahat, besok saya konsultasi lagi, buka praktek lagi. Banyak mereka yang masih kita bantu Bapak, karena dari luar kota, dan sejak dari liburan sampai sekarang masih antri. Saya Bang AS, salam sehat alami. Salam sehat alami juga Bapak Hasan Sabila, terima kasih yang sudah ikutan bergabung di TikTok kita. Halo, selamat malam. Dan juga di YouTube-nya kita, di Hasan Sabila Official. Dan pastinya selalu mengkonsumsi Puspita Raja Herbal adalah solusi untuk kita semuanya. Dan produk jadinya adalah Ziven dan juga Arda ya. Dan gejala-gejala pengapurannya kita kasih review sedikit. Yang pertama adalah rasa nyeri pada sendi.
Yang kedua adalah sendi kaku dan biasanya ini dirasakan ketika bangun tidur dan harus diam lama baru agak lenturan dikit dan bisa dibuat aktivitas. Itu adalah salah satu gejalanya. Terus yang ketiga adalah sendi dan bagian sekitar sendinya ya, itu empuk ya. Oke, di bagian sekitar sendinya empuk, tapi pas di sendinya itu keras banget. Nah, ini kalau ditekan, empuk nih, enak nih. Empuk ya, itu. Nah, yang keempat yaitu kehilangan fleksibilitas. Intinya ketika biasanya ini bisa sendinya itu maksimal ya, misalnya 45 derajat atau 90 derajat biasanya sendinya. Nah, ini jadi berkurang ya, jadi nggak bisa mentok gitu ya untuk maksimal. Nah, itu adalah gejala yang keempat. Yang kelima adalah suara gemeretak ketika digerakkan ya. Oke. Yang kelima, taji tulang ini muncul. Yang ketujuh, pembengkakan atau radang di sekitar sendi. Yang kedelapan adalah sendi terasa terkunci ya. Mak klutuk gitu ya. Nah, ini kalau misalnya salah sedikit bisa berbahaya soalnya kadang-kadang bisa cedera ya. Yang kesembilan yaitu sendi goyah dan tidak stabil ya, tidak punya pendirian kalau Nah, ini terutama lututnya ya. Nah, ini kalau gerak-gerak dan segala macam coba dikonsultasikan dengan Bapak Hasan Sabila di hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat alami Hasan Sabila dengan rempah membangun sehat. Ya, MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.